Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henita, NPM D1A017009, Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Bengkulu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diadakan. Adapun pembahasan pada video ini yaitu tentang metode kuantitatif untuk analisis kebijakan. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita dengarkan videonya dan kita simak bersama-sama. Paradigma pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang dalam pemenuhan kebutuhannya. Pembangunan dapat dikatakan sebagai vektor dari tujuan sosial suatu masyarakat. Tujuan tersebut merupakan atribut dari apa yang ingin dicapai atau dimaksimalkan oleh masyarakat. Atribut tersebut dapat mencakup kenaikan pendapatan per kapita, perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan, akses terhadap sumber daya, distribusi pendapatan, dan lain sebagainya. Pembangunan berkelanjutan secara sosial mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan. Selanjutnya, konsepsi pengembangan wilayah. Melalui pendekatan wilayah, upaya pembangunan dapat dilaksanakan untuk memacu pembangunan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan pada suatu wilayah tertentu. Pembangunan wilayah dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Melalui pendekatan yang bersifat kompresif, mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, pentingnya pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dan masyarakat. Proses analisis dilakukan secara bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut langsung dikembangkan kepada masyarakat untuk disusun rencana tindakan. Dan dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial. Partisipasi dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan dari dalam dirinya ataupun dari luar dirinya dalam proses kegiatan bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pada 4 tahapan, yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Pembangunan partisipatif penting untuk dapat mengetahui kebutuhan dan opini stakeholder. Stakeholder merupakan masyarakat yang memiliki daya untuk mengendalikan penggunaan sumber daya alam seolah-olah mereka tidak terkena pengaruh, tetapi kehidupannya dipengaruhi oleh perubahan penggunaan sumber daya tersebut. Dalam kaitannya terdapat 4 elemen kunci menuju kesuksesan pembangunan partisipatif oleh stakeholder, yaitu informasi, intermediasi, institusionalisasi, dan inisiatif. Analisis stakeholder digunakan untuk menentukan posisi dalam kerangka sistem secara keseluruhan. Dalam beberapa sisi, analisis stakeholder mulai menjadi populer sebagai dasar analisis kebijakan, terutama yang bersifat partisipatif. Sumber informasi bisa diperoleh melalui dokumen pemerintah atau LSM, laporan atau hasil yang relevan, anggota masyarakat, tokoh masyarakat, pelaku usaha, aparat pemerintah atau pemimpin formal, aktivis, lembaga swadaya masyarakat, tokoh politik. Pengelolaan pembangunan akan lebih baik jika sejak awal sudah mengikutsertakan masyarakat sebagai pihak yang menikmati hasil pembangunan tersebut dalam setiap jenis kegiatan. Maksudnya, karena hasil akan dapat terjadi sesuai aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya, dan kemampuan ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu analisis kebijakan. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh pejabat publik yang bersangkutan dengan publik dan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pejabat publik sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah sebagai pelaku utama implementasi kebijakan publik memiliki 2 fungsi.
Fungsi pertama yaitu fungsi politik dan yang kedua yaitu fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administratif terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan publik memiliki kekuatan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Tujuan dari analisis kebijakan adalah menganalisis dan mencari alternatif kebijakan yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penentu kebijakan. Selanjutnya, pemantauan. Tahap ini menjadikan konsekuensi lampau dan kini dari suatu kebijakan. Evaluasi merupakan tahap yang dilakukannya penyimpulan atas jangkauan pemecahan masalah. Pengetahuan yang didapatkan adalah kerangka kebijakan yang menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mengatasi masalah. Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan. Hal tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik yang dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Analisis kuantitatif cocok dalam menguji hipotesis atau dalam menjawab hal-hal yang bersifat spesifik. Sebaliknya, pendekatan kualitatif cenderung subjek di mana pandangan peneliti biasanya menjadi bagian dalam kesimpulan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan dalam situasi di mana tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya dicari dalam suatu penelitian. Menurut Erianto, metode kuantitatif merupakan metode riset untuk mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji, sedangkan metode kualitatif cenderung meneliti fenomena dan rincian deskripsi dari suatu perihal. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan kuantitatif dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah, mengembangkan model, mengumpulkan data, membuat solusi, menguji solusi, menganalisis hasil, dan mengimplementasikan hasil. Selanjutnya itu analisis prospektif. Analisis prospektif adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan situasi saat ini. Analisis prospektif tidak sama dengan peramalan karena situasi ini tidak dapat digunakan untuk meramal masa depan. Tujuan analisis ini adalah untuk mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari, untuk menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan, untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan, tujuan umum dan strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan. Dari penjelasan tersebut, maka implikasinya ialah kunci dari pembangunan berkelanjutan diantaranya peningkatan fokus terhadap pengelolaan lingkungan yang komprehensif, restorasi lingkungan, dan perhatian terhadap dimensi yakni ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam proses pembangunan diperlukan pendekatan berbagai disiplin ilmu, baik yang berkaitan langsung dengan ekologi, ekonomi, dan sosial. Di samping itu, proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan pembangunan wilayah perlu melibatkan semua pihak yang terkait. Pendekatan terhadap pembangunan wilayah yang berkelanjutan membutuhkan teknik analisis pengelolaan lingkungan, sistem pemerintahan, serta aturan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Kegiatan tersebut membutuhkan perencanaan yang tepat dan berkesinambungan agar tercapai pemanfaatan sumber daya alam, finansial, dan teknologi yang efisien dan efektif. Untuk itu diperlukan kajian yang komprehensif dan mendalam dengan melibatkan semua stakeholder yang terkait dengan kegiatan pembangunan. Terdapat beberapa alasan bahwa perencanaan dan implementasi suatu kegiatan harus mengutamakan partisipasi stakeholder dalam proses pelaksanaannya, yaitu yang pertama, sumber daya yang digunakan dalam pembangunan akan terjaga jika masing-masing stakeholder memahami posisinya
sebagai perencana dan pengelola sumber daya. Partisipasi dan komitmen terhadap keberlanjutan akan menjadi pionir terhadap keberlanjutan kualitas sumber daya. 2. Stakeholder, terutama masyarakat, memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga konflik antar stakeholder terhadap penggunaan sumber daya akan menurunkan kualitas sumber daya. 3. Lebih tingginya harapan keberhasilan jika semua stakeholder terlibat dalam perumusan rencana dan implementasi program. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pengalaman dan pengetahuan setiap stakeholder terhadap sumber daya alam di sekitarnya dapat merupakan nilai tambah bagi program pembangunan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga kalian yang mendengarkan video ini dapat mengerti dan memahami, dan juga semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi kalian. Sebelumnya saya meminta maaf apabila dalam pengucapan ataupun penyampaian kurang jelas dan kurang dimengerti, serta dengan Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.